Salam adik-adik. Shalom. Iya, harus begitu. Kita jumpa di ibadah sekolah minggu tanggal 11 Juli 2021. Ya adik-adik, semangat untuk mengikuti ibadah ini. Oke? Oke. Ya, sebelum kita lanjutkan, Abang mau tanya dulu. Sudah disediakan Alkitab? Sudah. Mana? Coba Ini? tunjukkan. Iya. Sudah disediakan kolektif? Sudah. Iya, harus ya. Sudah disediakan catatan? Belum. Nah, ayo ambil catatannya, ambil catatan. Karena nanti dalam firman pasti ada catatan. Ayo. Ayo kelas cilik, kelas kecil, kelas besar, dan kau kelas remaja. Ambil catatanmu. Juga kepada orang tua ya. Ingatkan anak-anak sekolah minggu supaya selalu mencatat. Apalagi perlu disediakan, ayo. Hatinya. Oh iya, yang lebih penting semuanya adalah hatinya, hati adik-adik semua. Hati yang bersih dan hati yang gembira untuk mengikuti ibadah adalah obat segala penyakit. Oke adik-adik? Oke. Iya, harus percaya hati yang gembira adalah obat. Oke, karena sudah disediakan semuanya apa yang diperlukan untuk ibadah ini, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk mengikuti ibadah. Sebelum kita bernyanyi, kita masuk ke saat teduh untuk berdoa. Kita mulai. Amin. Oke adik-adik, kita bernyanyi dengan judul Selamat Pagi Bapa. Kita bernyanyi dengan semangat karena hati yang gembira adalah obat. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik kita ulang kembali lagunya, ayo semangat penyanyinya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Posisi kita bangkit berdiri. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Pencipta langit dan bumi. Amin.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama, dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Ya, jadi kembali kita mengangkat pujian dengan judul Yesus menginginkan daku. Kita nyanyi dengan semangat. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun kau berada, ku mendengarkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ayat 2. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku Bersinar, bermain. bersinar. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke, adik-adik sekalian, kita sekarang membaca ayat hafalan. Ayo, tadi pada awal ibadah sudah diingatkan untuk membawa Alkitab, dan sekarang ayo kita buka kitabnya Amsal 15. Amsal 15 ayat 1. Oke, dibuka Alkitabnya Amsal 15 ayat 1. Kita baca ya. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Sekarang kita ulangi. Pertama kakak baca, kemudian adik-adik mengikutinya. Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut merendahkan kegeraman, Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Oke, ingat ya adik-adik, hari ini ayat hafalan kita. Ya, adik-adik, ayat hafalan sangat menyentuh hati kita. Maka dari itu, janganlah berkata keras-keras ya. Jangan berkata kasar, karena itu gampang membangkitkan amarah. Ya, kita kembali bernyanyi dengan judul Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
adik-adik sekalian, pada minggu yang lalu kita telah menyatakan titah ke-6. Sekarang titah kita adalah titah ke-7 atau Papi Tuhan kalau bahasa Simalungunnya. Oke, titah Papi Tuhan atau hukum Taurat ke-7. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Bahasa Simalungunnya titah Papi Tuhan. Ulang ko magbakti. Terima kasih. Adik-adik, persiapkan hati, persiapkan pikiran, dan penuh konsentrasi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita sambut dengan nyanyian Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita bernyanyi penuh semangat. Firman Tuhan. Sudah disediakan Alkitabnya? Sudah. Pasti sudah, iya kan? Ya. Nah, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ambil sikap berdoa yang bagus, yang sopan, karena kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami sudah memuji Engkau, memuliakan nama-Mu melalui nyanyian kami, melalui doa kami Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir di hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, kakak sapa dulu. Salam semuanya. Salam. Salam adik-adik sekolah minggu.
Nah, adik-adik, nats kita pada saat ini yaitu tertulis dalam Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Oke? Ayo buka Alkitabnya. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Kakak baca dari sini ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat yang terakhir. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu adalah nats kita pada hari ini. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini adalah sopan santun. Apa? Sopan santun. Iya, sopan santun. Bagus ya anak kita pada hari ini ya kan? Nah, anak sopan pasti disayang Tuhan. Nah, anak yang sopan adalah anak yang disayang Tuhan. Kalau anak yang tidak sopan disayang siapa adik-adik? Disayang siapa? Pasti disayang iblis. Kalau kita tidak sopan, pasti iblis senang, tetapi Tuhan Yesus sedih. Nah, adik-adik, sopan santun itu adalah tema kita pada saat ini. Sopan santun adalah sikap atau perilaku yang ramah pada orang lain dimanapun kita berada. Nah, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita harus selalu sopan santun. Nah, contohnya yaitu memberi sesuatu harus selalu dengan tangan kanan. Nah, kalau kita mengasih sesuatu kepada orang lain pakai tangan kiri, itu namanya tidak sopan. Jadi, kita memberi sesuatu kepada orang lain atau menerima sesuatu dari orang lain, kita harus pakai selalu tangan kanan. Kalau kita mengasih persembahan kepada Tuhan harus pakai tangan kanan. Itu adalah contoh dari sopan santun. Nah, adik-adik, kakak ada sesuatu nih. Coba siapa tahu ini apa? Siapa tahu ini apa? Permen. Iya, ini adalah permen. Terus yang kedua di sini ada kakak buat lagi. Nah, apa ini? Coklat. Iya, betul. Ini coklat. Kamu suka nggak makan coklat? Suka nggak makan permen? Suka, pasti suka ya kan? Kenapa suka? Manis. Iya, manis. Rasanya enak. Rasanya manis. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga sayang kepada anak-anak yang manis. Nah, kalau kita sopan santun, berarti Tuhan Yesus pun senang kepada kita. Nah, tahukah adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus juga suka melihat adik-adik yang manis, yang ganteng, yang cantik. Nah, anak yang manis adalah anak yang selalu sopan kepada orang lain. Nah, sama seperti lagu kita tadi ya kan? Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku
sekolah minggu kita yang tadi dinyanyikan oleh kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu kita tadi, ya kan? Nah, Tuhan mau kita menjadi anak yang sopan, yang manis selalu dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, kakak memiliki ada 4 kata. 1, yaitu tolong. Apa? Apa? Iya, tolong. Tolong itu kapan kita pergunakan kata tolong ya? Ketika kita membutuhkan pertolongan. Nah, contohnya nih adik-adik yang laki-laki, kalau sepeda kamu rusak, kamu minta tolong sama siapa? Iya, kepada papa. Caranya bagaimana? Pak, tolonglah Pak, perbaiki sepedaku. Sepedaku sudah rusak loh Pak. Nah, kita harus minta tolong kepada orang tua. Nah, yang kedua yaitu kata yang kedua yaitu terima kasih. Apa? Terima kasih. Terima kasih. Contohnya ketika ibu membuatkan kita susu. Nah, mama kita sudah buat susu nih. Sudah? Contohnya dulu siapa ya kakak buat ya? Contohnya si Keja dulu. Nah, mamanya sudah buat susu sama Keja. Terus lalu mamanya mengasih sama si Keja, "Nak, ini susu kamu ya nak, tolong diminum ya." Nah, lalu Keja bilang apa? Terima kasih. Iya, terima kasih mama. Nah, itu adalah kata ajaib yang kedua. Yang ketiga yaitu kata maaf. Apa? Maaf. Oke. Kita menggunakan kata maaf ini ketika kita melakukan apa? Ayo. Melakukan apa? Iya, ketika kita melakukan kesalahan. Oke, contohnya nih, siapa lagi yang kakak buat ya? Siapa ya? Si Andre. Andre. Nah, ini contohnya kakak buat adik perempuan. Nah, contohnya siapa ya? Sarah. Boleh. Sarah, contohnya begini. Datang mamanya, "Sarah, tolong dong cucikan dulu piring kita ya nak." Nah, terus lalu Sarah, "Iya mak." Nah, dengan semangatnya si Sarah ini mau nyuci piring, dicucinya ternyata piringnya jatuh. Kalau sudah jatuh akhirnya jadi apa deh? Pecah. Iya, jadi pecah. Nah, lalu Sarah bilang apa sama mamanya? Maaf ya mak, Sarah tidak sengaja." Nah, itu adalah kata yang ketiga. Yang keempat adalah permisi. Apa? Iya, permisi. Nah, contohnya nih, ketika kita keluar rumah, nih kelas remaja ini laki-laki, pasti ya kan, kalau adik-adik sekolah minggu, kalau keluar dari rumah harus permisi kepada orang tua. Jangan asal pergi. Nanti alasannya begini, nanti kalau permisi sama mama pasti gak dikasih, makanya aku pergi sendiri aja, gak usah permisi. Nah, itu adalah tidak baik. Nah, contoh yang kedua nih, ketika orang tua kita duduk di ruang tamu, pas kebetulan ada juga datang tamu. Nah, orang tua kita duduk di ruang tamu dengan tamu yang datang. Nah, kalau kita lewat, bisa nggak asal lewat aja? Tidak bisa, harus permisi. Contohnya bagaimana? Harus menundukkan badan, tundukkan badan kita sedikit. Permisi ya. Nah, harus begitu. Jangan asal lewat aja. Itu namanya tidak sopan. Nah, adik-adik, ada kata 4 ajaib tadi yang kakak kasih contoh pada saat ini. Nah, keempat kata ajaib ini dapat membuat adik-adik menjadi anak yang manis. Menjadi anak-anak yang sopan santun, menjadi anak yang hebat.
Nah, keempat kata ajaib ini dapat membuat adik-adik menjadi anak yang manis, yang membuat orang bersemangat dan senang. Nah, kalau kita tidak sopan santun, berarti pasti teman-teman kita banyak yang menjauh dari kita. Pasti teman-teman kita tidak suka melihat kita karena kita tidak sopan. Coba kalau kita selalu berbuat baik, pasti semua orang senang. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor, tetapi harus kata-kata yang membangun. Sama seperti kata yang 4 tadi, tolong, terima kasih, maaf, dan permisi. Nah, itu adalah kata-kata yang membangun. Nah, adik-adik, pertanyaannya, apakah adik-adik suka mengucapkan kata-kata kotor? Atau entah itu kepada temannya, bahkan kepada orang tuanya sendiri? Pernahkah kamu mengucapkan kata-kata kotor seperti itu? Pernah? Abang-abang remaja, betulkah itu? Betul. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, kata-kata kasar, contohnya mengucapkan kata-kata nama hewan. Sudah, kata-kata mengejek, itu adalah perkataan yang tidak bagus. Tuhan sangat marah. Jadi kita harus berkata-kata dengan sopan. Sama seperti ayat hafalan kita tadi. Masih ingat ayat hafalan tadi? Tertulis di mana tadi? Amsal 15 ayat 1. Apa isinya? Ayo. Masih ingat? Oke. Isinya seperti ini tadi. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nah, adik-adik, di sini kakak ada ilustrasi nih. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Oke. Kakak ada sebuah cerita. Di dalam satu kelas ada murid baru yang pindahan dari desa ke kota. Nah, adik-adik ini, teman-teman mereka ini yang baru ini adalah perempuan. Namanya kakak buat dulu siapa ya? Fiona. Tidak, kakak buat dulu namanya si Lili. Jengis. Nah, si Jengis. Tahu apa artinya si Jengis itu? Cantik. Iya, Jengis itu bahasa Simalungun. Tapi kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah si cantik. Nah, si Jengis ini adalah anak yang cantik, yang sopan, yang ramah, pembersih, pintar. Nah, semua teman-temannya suka melihat si Jengis tadi. Bahkan semua guru-guru yang ada di sekolahnya itu suka, sayang kepada si Jengis tadi karena dia sudah cantik, pintar, rapi, ramah. Nah, semua teman-temannya suka, guru-gurunya semua suka. Nah, pada suatu hari adik-adik, teman-temannya ini mendengar kalau adiknya si Jengis tadi sakit, masuk ke rumah sakit. Nah, ternyata adiknya ini tadi masuk ke rumah sakit gara-gara berantem sama si Jengis tadi. Nah, karena kalau sudah berantem, si Jengis ini suka mencubit adiknya, memukul adiknya, sampai adiknya masuk rumah sakit. Nah, terus ternyata teman-teman dan gurunya kecewa melihat si Jengis tadi. Karena apa? Ternyata si Jengis ini tadi cuma wajahnya aja yang cantik. Namanya si Jengis, namanya cantik, wajahnya cantik, dia rapi, selalu sopan kalau di sekolah. Ternyata di rumah dia seperti itu. Jadi wajahnya, hatinya tidak sesuai dengan perbuatannya. Rupanya dia adalah
anak yang tidak sopan, yang suka melawan orang tua, yang suka membentak-bentak orang tuanya di rumah. Nah, semuanya teman-temannya kecewa, bahkan guru-gurunya kecewa melihat si jengis tadi. Ternyata hatinya tidak jengis, tidak cantik. Nah, ada di antara kamu seperti itu? Pasti tidak ada, ya kan? Adik-adik sekolah minggu Helvetia semuanya cantik, wajahnya cantik, ganteng, hatinya pun pasti cantik. Iya, oke. Nah, adik-adik, anak yang sopan tidak suka mengucapkan kata-kata ejekan dan melawan orang tua. Nah, harapan kami semuanya guru-guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, biarpun kita masih beribadah secara online, apa yang disampaikan guru-guru sekolah minggunya selalu ingat. Nah, sama seperti khotbah kita pada hari ini, yaitu temanya sopan santun. Anak yang sopan pasti disayang Tuhan. Nah, begitu juga kalau di rumah, kalau si abangnya nanti suka-sukanya memakai punya adiknya, ada main-mainan adiknya, nah suka-sukanya, tapi tidak dijaganya dengan baik. Ternyata sudah diambil tanpa permisi, rusak lagi. Nah, lalu apa? Mamanya pasti marah. Nah, adik-adik di sini juga ada gambar kakak, lihat. Nih, coba. Ini gambar sedang apa dia ya? Marah. Iya, sedang marah. Bagus nggak kalau marah ya? Bagus apa tidak? Tidak. Nah, marah ini juga mengakibatkan kita bisa juga sakit. Kalau kita sering marah. Kalau nih ada lagi gambar kakak nih. Coba nih. Bagus apa tidak? Bagus kan? Ini adalah gambar orang tua dengan anaknya. Nah, kalau ini adalah wajah tersenyum. Nah, adik-adik, tersenyum dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita. Kalau kita banyak tersenyum, nah bisa juga itu sebagai obat. Nah, lalu ada satu lagi gambar kakak ini. Nah, ini adalah gambar kakak dengan adiknya. Oke, kakak mau tanya nih, siapa yang sering atau siapa yang selalu kompak dengan adiknya di rumah? Atau di rumah berantem aja terus? Ada? Pasti tidak ada, ya kan? Semuanya pasti seperti ini. Coba dulu kakak mau tanya nih, yang mana kamu pilih, gambar yang ini apa yang ini? Yang sebelah kanan kakak apa yang sebelah kiri kakak? Sebelah kiri. Iya, yang sebelah kiri. Ini adalah gambar yang selalu tersenyum. Tuhan senang kepada anak yang manis. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian firman Tuhan buat kita pada saat ini. Kita akan berdoa. Oke, lipat tangannya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan sebagai adik-adik sekolah minggu, agar kami dapat selalu mendengarkan nasihat orang tua kami, sehingga kami boleh Tuhan selalu mengasihi orang tua kami, mengasihi orang yang lebih tua dengan kami, atau dengan siapa saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa buat kami guru-guru sekolah minggu Bapa. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kepada kami kesehatan Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami, Kau satukan hati kami ya Bapa, sehingga kami dapat melayani di seksi sekolah minggu dengan baik ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat jemaat-Mu, GKP
yang pada saat ini yang dalam keadaan sakit atau pemulihan Tuhan, kami serahkan Bapa mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan Yesus, sehingga kami boleh memuji Engkau bersama-sama di gereja-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun. Biarlah Tuhan yang memberikan panjang umur kepadanya. Biarlah Tuhan mereka bertumbuh selalu dalam Engkau ya Bapa. Berkati juga orang tua adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, berikan kesehatan, berikan rezeki kepada mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, orang tua kami boleh mendidik adik-adik sekolah minggu kami ke jalan yang benar. Bapa yang baik, kami adalah manusia lemah Tuhan Yesus yang penuh dengan dosa. Kami mohon ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman yang mana ada 4 kata ajaib. Bukan begitu adik-adik? 4 kata ajaib. Oke adik-adik, bagi adik-adik yang mendengar, semoga dapat memahaminya dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupannya. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita mau mengumpulkan persembahan. Ayo, siapkan persembahannya. Siapkan persembahannya. Letakkan di tangan kanan. Tangan kanan atau tangan baik ya. Sudah adik-adik? Sudah, Pak. Yo, yang sana. Iya. Oke. Sebelum kita persembahkan, kita katakan apa? Beredoon Ubani Harajani Minabata. Kita ulangi sekali lagi, 1, 2 ya. Beredoon Ubani Harajani Minabata. Kita melakukan persembahan dengan bernyanyi Haleluya nomor 194 yaitu bahasa Simalungun. Festival Usihanku. Kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani anami andanu. Pasada umur nami asek andanu. Senggoi dalam nami salat kana korsa. Tukang hasoman nami orang akhir hujat. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.